Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mau menuju rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian sama-sama mempelajari agama, mengkaji kembali Al-Quran, Sunnah dengan penjelasan para ulama. Merupakan nikmat yang sangat besar, hidayah yang sangat mahal. Datangnya kita di majelis ilmu, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga ini merupakan kabar gembira yang Allah segerakan kepada kita. Kabar gembira yang disegerakan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah buat dia paham agama. Tandanya para jamaah sekalian, dalam benaknya, lubuk hatinya, lintasan pikirannya muncul pertanyaan-pertanyaan serta keingintahuan yang kuat tentang agama dalam permasalahan dan aktivitas keseharian. Ini hukumnya apa? Solusi dalam Islam bagaimana? Apa kata syariat terkait hal ini? Boleh atau tidak, dan bagaimana jalan keluar dalam agama Islam, serta bagaimana pencipta memberikan yang menguasai serta paling mengetahui tentang kehidupan manusia yang diciptakannya, bagaimana solusi bagi manusia. Ketika muncul keingintahuan tersebut, itulah tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita, dan ketika kita menyambut dan merealisasikan hal tersebut, kemudian kita datang majelis ilmu ingin tahu apa sih agama kita. Kemudian kita datang dan inilah bukti dari hal tersebut, realisasinya, dan semoga kehadiran kita semua di sini merupakan kabar gembira yang Allah segerakan dan merupakan realisasi dari kehendak Allah yang baik, menginginkan kebaikan kepada kita semua. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berbicara tentang benang merah antara sains dan ilmu agama. Benang merah. Benang merah adalah hubungan, keterkaitan, relasi antara sains
ilmu pengetahuan dunia, ilmu dan teknologi, iptek, perkembangan zaman, perputaran pengetahuan modern dengan ilmu agama Islam yang mulia. Benang merah hubungannya apa? Para jamaah sekalian, kedua-duanya ini merupakan ilmu. Ilmu sains, sebagian mengatakan ilmu dunia. Dan ilmu agama, dua-duanya merupakan ilmu. Dan para jamaah sekalian, subhanallah, seharusnya Islam, seorang muslim yang paling berhak dengan yang namanya ilmu. Muslim yang paling berhak, yang paling bersemangat untuk mengejar, mengembangkan, belajar dengan yang namanya ilmu. Terlalu banyak dalam dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan seorang muslim itu ilmu. Terlalu banyak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita semua sudah hafal dalil. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dan beberapa ulama memberikan tafsiran ilmu di sini, termasuk juga ilmu dunia yang bermanfaat. Walaupun hukum asal ilmu ditambah dengan alif lam, itu berarti hukum asalnya ilmu agama. Tetapi sebagian ulama juga menafsirkan di situ ilmu dunia yang bermanfaat. Terlalu banyak dalilnya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Terlalu banyak dalilnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwamun wa yada'ul akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang dengan kitab ini, Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain karena merendahkan Al-Quran. Sekarang para jamaah sekalian coba berpikir, ada tidak seseorang yang menghafalkan Al-Quran, mempelajari agama, kemudian terlantar hidupnya? Belajar agama, menghafalkan Al-Quran tadi, bihadal kitab, hidupnya terlantar, sulit, ekonomi sulit. Ada tidak penghafal Al-Quran yang terlantar? Tidak ada. Tetapi ada tidak ilmu-ilmu yang lain, dia sudah tinggi, sudah baik, terlantar? Ada. Terlalu banyak para jamaah. Umat Islam, kaum muslimin paling berhak dengan ilmu, dan tugas kita mengembalikan umat Islam kepada ilmu. Mencintai ilmu, menyebarkan ilmu. Bukankah ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, baca? Kemunduran kita sama-sama para jamaah telah mengetahui, di mana-mana berita kaum muslimin mundur, ditindas, dizolimi, terbelakang. Bahkan di antara kita sampai sekarang masih ada yang berkeyakinan kalau kita fokus belajar agama, yang menjadi pikirannya nanti dia akan terbelakang, tertinggal zaman, tidak mengikuti perkembangan zaman, gaptek, tidak paham teknologi. Karena kalau dia belajar agama, yang terpikirkan adalah dia cuma bolak-balik masjid, buka mushaf, menghafal Al-Quran, ngurus pondok. Terbelakang.
Sehingga terkadang orang tua bersedih. Ayah, aku ingin setelah SMA, aku ingin melanjutkan belajarku di pondok, menghafalkan hadis Al-Quran, berubah wajah sang ayah, mengerjitkan dahi berwajah. Nak, kamu pintar, cerdas, kenapa di pondok? Harusnya seperti kamu masuk fakultas kedokteran. Kamu pintar. Yang menyebabkan kemunduran kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun profesinya. Apapun pekerjaannya. Apapun jabatannya. Yang menyebabkan kita umat Islam, kita tidak kembali lagi Al-Quran. Al-Quran jelas petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'min. Kami turunkan Al-Quran, penyembuh. Tafsirnya semua penyakit. Penyakit fisik, rohani, penyakit jiwa, Al-Quran. Dan rahmat semesta alam. Sudah saatnya kita kembali, buka lagi Al-Quran. Membaca tafsirnya. Duduk kembali majelis ilmu. Apapun profesi kita, tugas, jabatan, kedudukan, ada. Sempat kita buka Al-Quran. Dan buka tafsirnya. Pelajari tafsirnya. Baca Ibnu Katsir, Qurtubi, tafsir Jalalain, Al-Baghawi. Buka. Demikian juga hadis-hadis yang mulia. Tafsir-tafsir Fathul Bari, Al-Minhaj. Baca. Berguru dengan para ulama-ulama kita di Indonesia. Subhanallah, ulama. Terlebih di Aceh melahirkan ulama-ulama hebat, terkenal. Saatnya kita kembali. Kalau tidak kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi tugas kita sekarang para jamaah sekalian. Kita yang sadar, kita yang terketuk, terhenyut, hatinya terketuk ingin ke masjid, ingin belajar agama. Tugas kita sekarang mengajak kaum muslimin kembali ke masjid. Memfungsikan masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Belajar. Diskusi, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kembali tugas kita para jamaah. Mengajak kaum muslimin kembali ke masjid, mempelajari hadis, Al-Quran, Sunnah. Ajak. Kalau jalan satu-satunya kembali kepada kejayaan Islam, demikian. Ajak semua. Dimulai dari orang terdekat kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikan peringatan kepada orang-orang terdekat kalian, keluarga. Dimulai aja. Mempelajari. Apapun pun keadaan kita. Kita tahu para jamaah sekalian. Di antara kita ada yang bilang sibuk. Sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan tugas kantor, sibuk dengan tugas di kampus, sibuk dengan tugas di sekolah, sibuk dengan bisnis, yang semua memakan waktu. Sebagian kita beralasan demikian sibuk. Yang dari bisnis mengatakan ustadz sibuk.
persaingan bisnis di zaman ini, zaman now, zaman milenial sibuk. Bisnis harus bergerak cepat, membaca peluang, bergerak dengan meliuk, cepat, berpacu dengan waktu, persaingan banyak, online, diburu, tidak gerak cepat, habis. Bisnis sekarang harus memantau pergerakan dari barang dan ekonomi melalui internet 24 jam. Nggak ada waktu, Ustaz. Mahasiswa sibuk. Ustaz, mahasiswa di zaman now dituntut lulus cepat. Tugas, presentasi, kuliah, praktikum, proyek kampus, KKN, presentasi. Sibuk mahasiswa zaman. Tidak hanya mahasiswa, Ustadz, pegawai sekarang sudah mulai sibuk diatur. Ada yang namanya sertifikasi, renumerasi. Sekarang Ustadz pegawai dihitung jam kerjanya, dihitung jam ngajarnya supaya bisa sertifikasi, renumerasi, dituntut begini, nggak ada waktu. Itu adalah fakta di lapangan kita. Tidak ingin belajar. Padahal para jamaah sekalian, alasan-alasan tadi sama sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau pun sama seperti kita. Ada yang berdagang, ada yang berbisnis. Zaman dulu bisnisnya kebun kurma, berarti punya perusahaan besar kebun kurma. Berdagang. Ada yang juga melakukan perjalanan perdagangan jauh, berbulan-bulan. Ada yang sama seperti kita. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya jadi ulama, jadi ustadz semua. Tidak semua sahabat datang setiap hari duduk di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan hadis, mendengarkan Al-Quran, tetapi semua juga fantasyiru fil ard. Bahkan mayoritas sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fantasyiru fil ard. Wabtagu min fadlillah, mencari karunia dari Allah. Ada yang pergi berdagang, pergi bekerja, pergi begini dan sebagainya. Tidak semua. Mereka pun sama sibuk. Saya harus berdagang ke Sam, sebulan perjalanan. Ada yang pergi menempuh padang pasir. Ada yang dia sibuk dengan kurma, pohon kurma, berdagang. Sama kayak kita sibuknya. Sama seperti kita para jamaah. Sibuk. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua sama, seperti kita sibuk. Mereka juga harus cari uang, harus menghidupi keluarga. Mereka juga menyisihkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian lupakan urusan dunia kalian, bagian dunia. Mereka juga memikirkan dunia, sibuk juga. Mengurusi perdagangan. Jangan lupa Abdurrahman bin Auf datang ke hijrah ke Madinah meninggalkan semuanya. Tidak punya harta sama sekali, kemudian mengatakan dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar. Perdagang di pasar, tiba-tiba jadi saudagar kaya lagi. Dan jangan kira Abdurrahman bin Auf tidak habis waktunya untuk berdagang. Tidak habis waktunya untuk bertransaksi, membaca peluang, membaca arus barang, membaca
bagaimana naik turunnya barang. Sibuk juga Abdurrahman bin Auf. Utsman juga demikian. Saudagar terkenal. Meninggalkan semua barangnya di Mekah. Memulai perdagangan di Madinah, jadi kaya raya Utsman. Memberikan berbagai macam sumbangan ketika perang Tabuk, perang Mu'tah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan madara Utsman ba'da-yaum. Ketika Utsman memberikan banyak harta, madara Utsman ba'da-yaum. Tidak ada yang bisa membahayakan Utsman setelah ini. Sibuk. Abu Bakar juga sibuk. Ketika ditunjuk jadi khalifah, Abu Bakar begitu ditunjuk jadi khalifah, beliau segera pergi dengan untanya. Mau kemana Abu Bakar? Saya mau urus perdagangan saya. Saya juga butuh cari uang. Sehingga saat itulah dipikirkan khalifah digaji dari kas Baitul Mal. Umar, lihat orang-orang besar khalifah. Umar sampai berjanji, membuat perjanjian dengan tetangganya. Wahai tetanggaku, hari ini dan hari esok kita berganti-gantian menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini engkau yang hadir, aku pergi keluar cari uang, cari nafkah. Kemudian ketika aku kembali, engkau sharing, ceritakan apa yang engkau dapat dari Rasulullah SAW. Besoknya gantian, aku yang hadir, engkau yang pergi. Sibuk, sama sibuk. Sibuk dengan dunia. Tetapi jangan sampai para jamaah sekalian, yang dikhawatirkan wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah menipu kalian kehidupan dunia ini, dan hakikatnya kita banyak tertipu. Banyak dari kita mengatakan bekerja adalah ibadah katanya. Bekerja adalah ibadah. Ketika tiba waktu ibadah, kerja jalan terus. Ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dengan panggilan yang baik, mari sini menuju kemenangan. Salat, mari menuju kemenangan. Yang manggil Allah, raja para raja. Dipanggil, pura-pura cuek, pura-pura tidak dengar, sibuk, sebagainya. Padahal semboyannya bekerja adalah ibadah. Ketika datang waktu ibadah, sholat, masih sibuk kerja. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang menyibukkan kita dunia. Dan yang lebih parah lagi, alhaakumut takatsur. Melalaikan kalian bermewah-mewah. Ini hakikatnya kita. Dan ini yang kita belum sampai mewah-mewah kita. Apa kunci dari itu semua para jamaah sekalian? Apa yang membedakan kita dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka sibuk, kita pun sibuk. Bahkan kita dipermudah dengan berbagai macam sarana dan fasilitas di zaman now. Zaman milenial, zaman internet, zaman koneksi. Zaman serba dimudahkan zaman sekarang, mengakses berbagai macam ilmu. Internet, Google, YouTube, sosmed, mudah ilmu zaman sekarang. Dan kita masih beralasan sibuklah, inilah, dengan berbagai macam aktivitas kita. Lalu apa yang membedakan para jamaah sekalian? Yang membedakan adalah kecintaan.
kecintaan terhadap Islam, Allah dan Rasulnya. Apabila kaum muslimin ditanya apakah kalian cinta Allah dan Rasulnya, kira-kira jawabannya apa para jamaah sekalian? Cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak? Apa jawabannya kira-kira? Semua menjawab cinta. Tetapi para ulama kita menjelaskan permasalahan cinta bukanlah mencintai atau klaim atau pengakuan, atau dalam bahasa Arabnya laisa sya'an an tuhib lakinna sya'an an tuhab. Bukanlah perkaranya bagaimana engkau ini mencintai, tetapi yang namanya cinta itu apakah engkau dicintai atau tidak. Atau dalam syair terkenal kan, syair Arab terkenal, kullun yadda'i waslan bilailah lakinna laila tungkiru bidzak. Semua mengaku-ngaku punya hubungan sama Laila. Laila, oh dia cinta sama gue. Itu, oh dia, saya cinta Laila. Semua ngaku-ngaku hubungan dengan Laila. Tapi Laila mengingkari, oh enggak kenal, maaf. Maaf aja. Syair Arab. Jadi masalah kalau kita kaum muslimin semuanya ditanya cinta Allah dan Rasulnya atau tidak, semua menjawab cinta. Aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah SAW dan sebagainya. Tapi para jamaah sekalian yang sebagaimana ulama kita arahkan bukan masalah pengakuan cinta tersebut, tapi bagaimana kita dicintai dan pembuktian cinta. Karena klaim cinta butuh pembuktian. Oleh karena itu para ulama menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat mihnah. Yang disebut dengan ayat mihnah yaitu ayat ujian. Untuk menguji kamu cinta apa enggak. Pengakuan cintamu benar atau tidak. Atau sekedar klaim. Sekedar manis di bibir. Ayat tersebut berbunyi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian ngaku-ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, katanya Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana cara mengikuti Rasul? Bagaimana caranya? Mau tidak mau kita belajar. Belajar hadisnya, belajar ucapannya, belajar perilaku beliau, akhlak. Kita pelajari, buka lagi hadis-hadis tersebut. Al-Quran dan sebagainya. Begitu cara mengikuti. Cara mengikuti adalah dengan belajar. Bagaimana kita bisa mengikuti ittiba kalau kita tidak tahu cara mengikutinya bagaimana? Tidak tahu cara ibadah beliau, tidak tahu cara muamalah beliau, tidak tahu akhlak beliau bagaimana, tidak belajar. Jadi pembuktian cinta belajar. Karena agama, sekali lagi tadi kita tekankan, Muslim paling berhak dengan ilmu. Agama dibangun di atas ilmu. Inna hadza dina ilm. Sesungguhnya agama ini ilmu. Belajar. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita mengaku cinta Allah dan Rasulnya, pembuktian tersebut belajar kita. Sehingga itulah yang membedakan kita dengan zaman Rasulullah, cinta dengan agama, cinta dengan ilmu, mau belajar.
dan muncul keingintahuan. Itulah hidayah yang mahal sekali. Kenapa para jamaah sekalian? Karena yang namanya kalau sudah cinta, pasti dia menyisihkan waktu untuk yang dicintai. Pasti. Bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun tetapi kalau kita sudah cinta, pasti ada waktu. Kita memutar otak, memeras keringat, mencari jalan bagaimana menuju yang dicintai, dan ada waktu untuk yang dicintai. Sesibuk apapun kita, kalau sudah cinta, sibuk dengan ini. Tapi kalau sudah cinta pasti. Makanya sesibuk apapun kita, kita sempat melakukan hobi kita. Ada yang hobi kuliner. Cinta dengan kuliner. Sesibuk apapun dia, sempat ada waktu untuk kuliner. Pasti ada. Seminggu sekali kah? Berapa kali sekali kah? Karena hobi. Yang hobi main game, pasti ada waktu. Mau ujian juga main. Suka. Sesibuk apapun sempat. Demikian juga dengan ilmu. Sesibuk apapun sempat dia cari ilmu tersebut, dia hobi, dia cinta, dia senang, dan Allah turunkan hidayah, masukkan rasa cinta. Habbaba ilaikumul iman, dan Allah memberikan cinta, keimanan pada kalian. Sebagian kita para jamaah sekalian, saya teringat ketika fase-fase belajar di Jogja dahulu. Kita mahasiswa. Khususnya saya, mahasiswa Fakultas Kedokteran di UGM, Universitas Gadjah Mada. Dengan berbagai macam kesibukan di kampus, belajar, menghafalkan, praktikum. Kemudian juga khusus kedokteran adanya tramed, keterampilan medis. Sibuk, kuliah, menghafalkan, dan sebagainya. Sebagian dari kita karena cintanya dengan ilmu, merasakan lezat. Bagaimana tidak lezat ilmu tersebut? Dari Allah sumbernya. Semakin membedah Al-Quran semakin nikmat. Kalamullah. Kemudian membuka tafsir ulama, menemukan keajaiban-keajaiban dari tafsir para ulama tersebut. Logis, sesuai dengan akal sehat manusia. Merasakan kelezatan membahas kitab para ulama. Kata demi kata. Nikmat ilmu tersebut. Ditambah lagi dengan namanya halawatul iman. Manisnya iman. Dengan kesibukan sebagian dari teman-teman dahulu, mereka sempat belajar agama. Jadwal kita dahulu setiap subuh belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Salat subuh di masjid, tidak pulang dulu. Setelah di masjid, belajar bahasa Arab. Sebagian lagi yang belum bagus makharijul hurufnya, belajar tahsin. Memperbaiki makharijul huruf. Salat subuh di masjid, tidak pulang dulu. Belajar. Dan belajar sebentar, 30 menit, 40 menit, setelah salat subuh. Tapi rutin, hampir setiap hari. Selesai setengah 6, siap-siap pulang ke rumah. Kantor, urusan. Belajar.
Di antara kita ada yang jadwal kuliah jam 7. Bukan masalah. Sebelum subuh sudah bangun, mandi, pergi ke majelis ilmu setelah subuh, memakai pakaian kampus, sepatu, tas dengan alat-alat kuliah. Walaupun kuliah jam 7 sempat. Karena dari tempat masjid langsung ke kampus belajar. Tidak masalah. Kemudian dilanjutkan setelah maghrib sampai isya pun diisi dengan belajar agama. Maghrib sampai isya sebentar. Maghrib sampai isya mulai belajar tafsir, fikih, usul fikih, dan sebagainya. Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Hadis Arba'in, dan kitab-kitab akidah, Qawaidul Arba, Usul Salatah, Kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat, Akidah Wasitiyah, Akidah Tahawiyah. Sehingga para jamaah sekalian, 2 waktu golden time. 2 waktu golden time bagi kita yang sibuk. Golden time, waktu yang istimewa, waktu yang harus kita manfaatkan untuk belajar agama bagi kita yang sibuk, pekerja, pelajar, mahasiswa. Ba'da subuh dan maghrib sampai isya. Gunakan untuk belajar agama. Selebihnya aktivitas. Pagi aktivitas, sore aktivitas. Isya sama keluarga, sama anak. Belajar agama. Dan semuanya itu karena kecintaan pada kita. Cintaan dengan ilmu, itu bukti. Jangan sampai kita sekedar klaim. Bertepuk sebelah tangan. Sekiranya waktunya cukup, ingin rasanya kita berpanjang lebar tentang sains dan ilmu agama, tetapi karena waktu kita singkat, di tambahan waktu sedikit ini saya ingin menjelaskan poin-poinnya saja antara sains dan ilmu agama. Para jamaah sekalian, tadi kita memberikan penjelasan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, dan beliau pun membiarkan para sahabatnya sesuai dengan aktivitasnya. Tidak semuanya dipaksa jadi ulama dan ustadz seperti Abu Hurairah yang menghafalkan hadis, seperti Ibnu Abbas ahli tafsir, seperti Mu'az bin Jabal ahli halal dan haram, seperti Ibnu Umar dan sebagainya. Tidak semua jadi ustadz, tidak semua belajar agama, tetapi beliau membiarkan sahabatnya sesuai dengan jalan jihadnya masing-masing dengan karunia yang Allah telah berikan pada mereka. Sehingga ada yang berdagang dibiarkan berdagang, ada yang ahli memanah dibiarkan memanah, ada yang ahli perang dibiarkan jadi perang dan sebagainya. Jadi para jamaah sekalian, intinya kita ini semua diberikan karunia oleh Allah masing-masing kelebihan. Ada yang ahli ini, ada yang ahli ini, ada yang ahli ini. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi ini. Intinya adalah bagaimana itu semua kita gunakan liya kalimatullahi hiyal ulya. Bagaimana caranya kita meninggikan kalimat Allah, bagaimana caranya semua karunia kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk meninggikan kalimat Allah, menolong Allah. In tansurullaha yansurkum. Sehingga jadilah seorang dokter muslim, memperjuangkan Islam dengan dokternya.
pengobatan massal gratis, penelitian, melakukan edukasi dengan pasien, pasien yang pasrah, pasien yang sedang goyah jiwanya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedagang. Jadi pedagang muslim berdagang, semakin tinggi penghasilan dari pedagang tersebut, semakin tinggi infaknya. Bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun pondok tahfidz, membiayai para tahfidz Al-Quran. Jadi pejabat yang muslim, memperjuangkan Islam dengan jabatannya, membuat kebijakan-kebijakan yang menolong agama Allah. Itulah zaman Rasulullah SAW. Ini yang diharapkan. Dan para jamaah sekalian, lihat Rasulullah SAW membiarkan masing-masing. Kemudian ada mindset yang perlu kita perbaiki bersama. Sebagian kita seolah-olah memberikan sebuah sekat yang seperti barzakh. Barzakh tidak akan bertemu. Marajal bahraini yaltaqiyan wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bertemu dua lautan tetapi tidak akan bersatu, seolah-olah ada barzakh, pembatas. Seolah-olah ilmu agama dan sains ini ada sekatnya. Sehingga di sebagian masyarakat kita kalau sudah belajar agama, masa bodoh dengan sains. Sehingga kesannya adalah kalau orang belajar agama kesannya gaptek, ketinggalan zaman. Kemudian kalau sudah belajar sains, belajar ilmu dunia, ilmu dagang, bisnis, kedokteran, tidak mau tahu urusan agama. Urusannya ustadz, urusannya kiai. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan ini tugas kita. Membuka sekat itu, menghancurkannya. Justru kita lihat di zaman Rasulullah SAW bersatu. Lihat Islam dipegang oleh seperti Abu Bakar yang saudagar. Dipegang oleh orang secerdas Ali. Itu agama. Sehingga ini yang kita harapkan para jamaah sekalian. Islam dipegang oleh pejabat, Islam dipegang oleh ilmuwan, Islam dipegang oleh pedagang yang sukses. Menjadi contoh langsung di masyarakat. Bahkan terkadang dakwah tersebut lebih mengena antar sesama. Lebih mengena. Terkadang ustadz mengatakan begini tidak. Tetapi ketika dokter menyampaikan, iya. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada sekat. Sekarang ini ada sekat, seolah-olah ada sekat. Bahkan kalau kita menceritakan sejarah kejayaan Islam, dahulu itu banyak ilmuwan sekaligus ulama. Kemudian ulama sekaligus ilmuwan. Zaman kejayaan Islam. Tidak ada sekat. Tidak ada lagi mindset kalau sudah belajar agama, urusan dunia tidak ada. Ketinggalan zaman, gaptek, tidak jelas. Kalau sudah belajar dunia, benar-benar nol agamanya, tidak mau tahu urusan Ustaz. Ini tugas kita para jamaah, hindari sekat itu. Belajar. Apapun tugas kita, apapun jabatan, sekat ini dihilangkan. Tugas kita sekarang membuktikan kepada dunia ini muslim loh. Ini pedagang muslim. Ini dokter muslim. Tugas kita buktikan. Hilangkan sekatnya. Saya ingin menceritakan para jamaah sekalian ini, semoga termasuk mimbabi tahadus bin nikmah. Semoga termasuk mimbabi tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Rabbmu sebutkan, dan sebagian ulama menjelaskan boleh kita sebutkan nikmat dalam rangka tasji', memotivasi orang lain. Dan semoga Allah mengikhlaskan. Para jamaah sekalian, saya ingin berbagi atas dasar dorongan dari para ulama dan ustadz-ustadz. Saya berbagi tentang pengalaman saya pribadi. Saya sekolah kedokteran, kemudian saya lanjutkan sekolah S2 dan spesialis. Sekarang saya spesialis patologi klinik, khusus bagian lab.
Sekolah, karena saya berpikir saat itu seorang muslim harus cerdas. Jalan saya di kedokteran, saya harus sekolah yang tinggi. Akhirnya saya kuliah, lanjutkan. Segera, cepat-cepat. Lanjutkan S2 sekaligus spesialis, mengambil 2 double degree. Saat itu pun saya ingin buktikan bahwa saya seorang muslim itu ilmu dunia tidak bisa diremehkan juga. Saya ingin buktikan saya seperti ini yang melaksanakan sunnah Rasulullah, ada jenggotnya, sering ke masjid kalau dipanggil oleh Allah. Kemudian berusaha kita menerapkan syariat Islam, saya ingin buktikan kepada teman-teman saya dan guru-guru saya. Kita setelah sekolah spesialis, ada ujian nasional untuk kompetensi. Saya pun setelah lulus ujian nasional, mewakili UGM. Ujian nasional ini diikuti oleh bagian-bagian. Jadi UGM memberi ada perwakilan, Medan juga ada, Solo, Bandung, ujian nasional. Saya pun ingin membuktikan bahwasanya belajar Islam, belajar agama, kita belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, tidak menghalangi ilmu dunia. Saya buktikan benar. Akhirnya ketika ujian nasional tersebut yang diikuti oleh berbagai universitas, alhamdulillah saya keluar dengan nilai paling tinggi. Saya ingin buktikan saja. Sehingga para guru-guru pun memberikan selamat. Karena membawa nama UGM. Saya ingin buktikan. Jadi kita yang beragama ini bolak-balik masjid, kemudian berusaha ini, dikit-dikit buka Al-Quran, hadis, berusaha, ternyata ilmu dunia tidak bisa diremehkan. Demikian juga pedagang, pejabat profesional. Mengurusi sesuatu sesuai amanah. Dia pejabat yang bisa diandalkan. Innallaha yuhibbu iza ahadahukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah cinta apabila kalian melakukan suatu amalan itkon ayyutkinahu. Itkon profesional. Tunjukkan. Ini loh muslim. Sehingga dengan ilmuwan sekaligus ulama sekaligus ilmuwan, ini sebenarnya adalah dakwah dalam diam. Dakwah dalam diam, tidak usah banyak bicara. Buktikan saja. Terkadang kita kebalik, kita kebanyakan ngomong. Sana ngomong sini. Debat sana sini kita. Tapi praktek nol. Ini kita termasuk saya. Dakwah dalam diam. Justru ini yang membuat Islam berjaya. Dakwah dalam diam. Dalam tanda kutip. Membuktikan, lihat. Pedagang, sukses besar. Orang-orang mendekat. Rahasiamu apa? Rahasiaku Allah. Al-Quran dan Sunnah. Aku disuruh jujur. Aku disuruh profesional. Aku disuruh menghargai waktu. Aku disuruh begini dan sebagainya. Tidak ada sekat para jemaah. Sains dan ilmu agama. Kemudian yang terakhir ingin saya jelaskan ringkas saja. Tidak ada sekat. Kenapa sains butuh ilmu agama? Apabila sains tidak diiringi, dibimbing dengan ilmu agama, melahirkan kesombongan. Kesombongan manusia. Dan puncak kesombongan tersebut bernama ateis. Tidak percaya dengan Allah. Tidak percaya dengan pencipta. Para jamaah sekalian, saya punya teman-teman, guru-guru, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Luar biasa. Pintar, cerdas. Teman saya akrab, teman-teman dokter, peneliti, doktor, PhD. Saya punya kenalan. Pintar, luar biasa. Tapi tidak percaya adanya Rob. Tidak percaya Allah, ateis. Kenapa? Kesombongan, sains tanpa ilmu. Dan ateis di zaman sekarang luar biasa berkembang. Tugas kita makin berat para jemaah. Banyaknya orang yang ilmu pengetahuan berkembang tapi akidahnya nol. Tidak dapat bimbingan yang benar. Saya bertemu banyak. Kenapa bisa melahirkan kesombongan yang puncaknya adalah ateis tidak percaya Allah?
Karena mereka benar-benar mengandalkan logika, akal, mendewakan akal. Saking pintarnya. Kalau di zaman dahulu bisa, mungkin di zaman dahulu, coba engkau lihat. Tanda Allah, adanya Allah, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, banyak. Matahari, bulan, bintang, pergantian siang dan malam. Ini tandanya adanya pencipta. Coba lihat. Orang dulu, oh iya ya, Masya Allah. Ini tanda kebesaran Allah. Lihat, matahari berputar. Ini pasti ada. Orang zaman dulu. Tapi sekarang orang saintis, oh ini matahari, bulan berputar bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Adanya gaya tarik menarik, gravitasi, adanya begini perputaran. Bisa dijelaskan dengan akal logika sekarang. Perputaran, teori begini dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan terbelahnya laut Nabi Musa bisa saya buktikan dengan teori. Dia buat miniaturnya. Itu hanyalah kejadian alam semata. Ada teorinya, tiupan angin, halangan begini sehingga dia terbelah sedikit. Ini ada miniaturnya saya bisa buat. Logika. Sehingga orang pintar di zaman sekarang, coba semuanya saya bisa jelaskan dengan logika dan akal. Sehingga di mana Rob ini, di mana Tuhan ini, semuanya terjadi bisa saya buktikan. Zaman sekarang. Sains tanpa agama, kesombongan yang puncanya ateis, tidak percaya. Tidak beriman dengan Allah, man. Dan terbukti sekarang di negara-negara maju, di barat sana, dengan keringnya siraman rohani, tidak ada dapatnya mereka banyak yang ateis, tidak percaya Rob. Tidak percaya dengan Rob. Tugas kita seorang muslim. Ada teman saya di Belanda, melakukan percobaan kedokteran. Dia lakukan percobaan. Dibimbing oleh profesornya seorang ateis, tidak percaya Tuhan. Dia lakukan uji coba, gagal. Yang kedua, dia lakukan lagi, gagal. Kemudian yang ketiga, teman saya nyelutuk, ya Allah, semoga berhasil yang ini. Tiba-tiba nyelutuk juga profesornya. Kamu tidak usah panggil nama Tuhanmu. Yang penting kamu lakukan dengan hati-hati, sesuai teori, pelan-pelan kamu berhasil. Tidak usah panggil-panggil Tuhan. Puncak kesombongan. Di zaman sekarang banyak. Saya punya teman-teman banyak, pinter-pinter. Sombongan. Sampai dosen saya datang, tolong dong anak saya ini yang urutan kedua, yang perempuan ini, sudah tidak percaya lagi adanya Rob. Pinter-pinter. Dia S2, sering mengeluarkan jurnal, pakai bahasa Inggris. Saya bilang, aduh karena perempuan sulit juga nih. Coba setelkan video siapa namanya? Yang ahli pinter, Dr. Zakir Naik. Coba. Oh nggak mempan, sudah ditonton semua Zakir Naik, nggak mempan. Insya Allah ya. Sombongan padanya. Kemudian demikian juga sama. Terkadang ilmu agama dalam prakteknya butuh sains. Sama juga, ilmu agama juga butuh sains dalam beberapa kasus tertentu. Terutama dalam memahami fikih kedokteran, fikih kontemporer. Sehingga dalam ilmu agama ada kaidah yang disebut al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu tergantung dari tasawurnya, gambaran pemahamannya. Ini penting sains. Sehingga para ulama kalau menghukumi sesuatu, ini perlu paham tasawur, sainsnya bagaimana. Misalnya seseorang ingin mengetahui apa hukum saham Ustadz. Apa hukum saham Ustadz? Ketika Ustadznya tidak dijelaskan tentang saham, bingung dia berfatwa bagaimana. Dia belajar dulu saham. Ustadz, apa hukum BPJS? Apa itu BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Dia jelasin dulu. Ustadz, apa hukumnya vaksinasi? Dijelaskan dulu. Bagaimana vaksinasi itu, kalau dia immunity herd dan sebagainya jelasin. Kalau enggak paham. Kalau salah tasawurnya salah. Ustadz, apa hukumnya vaksin? Emangnya kenapa vaksin? Itu vaksin yang ada babinya. Ya haram. Padahal faktanya tidak demikian.
Ustaz, apa hukumnya parfum beralkohol? Apa alkohol? Itu alkohol memabukkan, Ustaz. Khamar. Kullu muskilin khamar haram. Padahal faktanya tidak demikian, tasawurnya tidak demikian. Sehingga butuh para jamaah. Jadi sains butuh ilmu agama, agama dan saya. Agama juga dalam memahami suatu perkara butuh sains. Dan intinya tidak ada sekat di antara keduanya. Tugas kita sekarang para jamaah mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan ilmu. Kembali lagi ke masjid. Bagaimana masjid ini jadi pusat kegiatan kaum muslimin. Apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun status pendidikan kita. Tugas kita bersama sekarang. Yang penting bagaimana sekarang karunia, kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk liyu'liya kalimatallahi hayyal ulia. Untuk meninggikan kalimat Allah, dan semoga dengan keikhlasan kita dan bimbingan para ulama dari kita, ketika kita liyu'liya kalimatallahi hayyal ulia, Allah balas kita dengan surga tertinggi, Jannatul Firdausil A'la, surga yang paling tinggi dan paling tengah, dan dikumpulkan bersama keluarga, bersama kaum muslimin, dan bersama Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Para jamaah sekalian, demikian tambahan materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Dan setidaknya kita lanjutkan dengan sedikit tanya jawab ya. Baiklah, ada berapa tanya jawab. Jadi para jamaah sekalian, pertanyaannya jangan berat-berat ya. Karena pertanyaan yang gak usah yang bikin saya bingung ya. Pertanyaannya yang mudah-mudah saja ya. Ya, pertanyaan tentang kolesterol, asam urat gitu aja. Saya sesuai dengan bidang saya. Jika antara ilmu dunia dan agama tidak ada batasan sekat, apakah kedua-duanya harus dipelajari sekaligus? Bukankah kita mengetahui fokus dalam satu bidang lebih baik? Ya. Jadi ilmu agama dan ilmu dunia. Yang pertama para jamaah sekalian, yang paling penting adalah ilmu agama dulu. Wajib bagi setiap muslim kan. Hadisnya sudah hafal semua. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap muslim. Hanya saja sekarang para jamaah sekalian perlu dipahami, belajar agama wajib bagi setiap muslim. Tetapi bukan artinya jadi ustadz, jadi ulama. Maksudnya adalah belajar agama wajib bagi setiap muslim, kita wajib mempelajari ilmu-ilmu yang wajib-wajib saja. Karena ilmu agama ada yang wajib ain, ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah. Jadi yang dimaksud di sini belajar agama adalah belajar agama yang fardu ain, setiap muslim wajib. Tidak semua ilmu agama wajib kita pelajari. Apa contoh yang setiap muslim harus belajar? Tidak ada tawar-menawar. Pertama, akidah dan tauhid yang sahih, yang benar. Yang kedua, fikih muamalah, fikih keseharian, sholat, puasa, zakat. Cara bayar zakat tahu, cara ngitung zakat harus tahu. Yang ketiga, bagaimana adab dan akhlak seorang muslim. Belajar. Kemudian belajar cara membaca Al-Quran. Sebagian ulama juga bahasa Arab. Bahasa Arab, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab bagian dari agama kalian. Itu yang wajib kita pelajari. Ini enggak ada tawar-menawar, wajib. Ini maksudnya wajib. Adapun yang lain, yang fardu kifayah, itu adalah ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikih, usul tafsir, ilmu hadis, ilmu dirayahnya, ilmu riwayahnya, ilmu faraid. Ini yang urusan para ulama dan urusan orang yang hendak mendalami agama dan berfatwa. Belajar apalagi bahasa Arab lebih wajib lagi. Sehingga pertama adalah ini, setiap muslim wajib ini. Wajib belajar ini, semua enggak ada pengecualian, enggak ada tawar-menawar, tiga ini. Wajib ini maksudnya itu. Nah, sehingga baik pedagang, pengusaha, pejabatkah, pelajar, mahasiswa wajib belajar yang tadi. Al ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum beramal dan berbuat. Wajib. Jadi semua muslim wajib ini. Nah, barulah kemudian fokusnya. Fokusnya setelah itu. Kalau dia pengen jadi dai, pengen orang yang mengajarkan kepada agama, baru dia fokus. Kemudian kalau dia pengen jadi ilmuwan, silahkan jadi ilmuwan.
Pengen jadi pejabat silahkan, tapi ini wajib. Yang belajar ini wajib. Wajib. Itu maksudnya. Ya. Maksudnya tidak ada batasan. Kemudian kita bisa fokus dalam, iya terserah, kita fokus. Sesuai dengan karunia dan bakat kita. Tapi tadi tidak ada tawar-menawar yang wajib tadi. Setelah itu fokus. Ada yang fokus jadi pejabat, fokus organisasi, fokus dari ilmu kedokteran, fokus apa. Tapi harus ada ilmu dasar yang wajib tadi. Yang harus kita pelajari. Kita ulangi, akidah dan tauhid yang benar, fikih keseharian, sholat, puasa, zakat, taharah. Ya, kalau mau nikah, belajar nikah. Kalau mau berdagang, belajar fikih buyo. Belajar, wajib. Kemudian akhlak dan adab. Adab bertetangga, adab berbicara, adab bertanya, adab berdiskusi, adab anak kecil, adab kepada orang tua, adab menuntut ilmu. Itu belajar adab dan akhlak. Ya, doa-doa keseharian dan sebagainya, itu yang wajib. Harus kita pelajari. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sebatas apa ilmu dunia yang harus diketahui oleh orang yang kesehariannya sibuk dengan ilmu agama? Orang yang kesehariannya sibuk dengan ilmu agama, ini Masya Allah tugas yang mulia, menjadi da'i, dan ini tugasnya para rasul dan anbiya, dan inilah yang menaikkan derajat mereka. Tugasnya orang yang sibuk dengan belajar agama, sebatas apa dia harus belajar ilmu dunia? Berarti ilmu dunia yang dibutuhkan saja. Karena dia sudah fokus ilmu agama, sudah dapat karunia, sudah dapat bakat belajar ilmu agama, dicintai. Allah mencintai ilmu kepada dia, membuat dia cinta ilmu, dimudahkan hafal hadis, dimudahkan belajar bahasa Arab, mencintai perkataan para ulama, betah berjam-jam di depan kitab para ulama. Ini luar biasa nikmat. Nah sekarang dia sebatas apa ilmu dunia? Sebatas yang dia butuhkan. Kalau dia sekaligus jadi pedagang, dia ilmu pedagang perlu belajar. Ada ilmunya berdagang, jangan modal nekat. Berdagang, lihat bagaimana potensi bisnis yang baik, pergerakan dari barang, ya, bagaimana demand permintaan dari orang-orang, ya. Apa yang sedang heboh, apa yang sedang ngetren, itu perlu belajar. Teknik pemasaran, ya, teknik periklanan dan sebagainya, belajar ilmu dunia. Ya, jadi dia belajar ilmu dunia sesuai dengan yang dia butuhkan. Bagi orang yang belajar ilmu agama, insyaallah. Baiklah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam yang penuh berkah ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung, apabila ada kata yang tidak berkenan, dan apabila para jamaah menemukan kesalahan dalam berdalil, istidlal dan istimbat yang saya berikan, mohon saya dikoreksi. Demikian yang bisa kita sampaikan, sebagaimana, dan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, semoga Allah juga mengumpulkan kita di surga Firdaus kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.